Ya, jadi slide ketiganya sudah, sekarang saya mau ke slide keempat yang isinya adalah memuat angka 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di semua slide-nya itu. Nah, di slide sebelumnya saya membuat satu slide isinya 3 buah angka. Nah, bagaimana caranya? Seperti tadi, diklik kiri, klik kanan, copy, klik di bawahnya seperti ini sampai muncul klik kiri seperti ini, klik kanan. Nah, pilih paste option. Yang tengah ini keep source formatting, maksudnya menjaga semua formatnya itu benar-benar persis seperti yang tadi sudah kita lakukan, yaitu penjelasan mereka. Nah, saya nggak mau ini, tinggal dihapus saja. Nah, tentu saja tinggal kopas ini sangat membantu sekali, jadi ibu-ibu tidak perlu langsung membuat slide baru backgroundnya putih kayak gitu, nggak perlu masukin background lagi. Dan ataupun ganti-ganti animasinya, ini pastinya animasinya tetap sama. Apply itu diterapkan. Nah, untuk tulisan angkanya kita mau menggunakan word art. Jadi bukan text box satu kayak gitu, tapi word art. Word art itu jenis tulisan, karakter tulisan tapi yang lebih cantik, lebih bagus. Jadi tidak sekarakter seperti ini yang di slide 1 seperti ini. Di word art itu lebih bisa dimodifikasi. Nah, bagaimana caranya? Di insert, terus di segmen text ada word art, diklik, ada pilihannya. Nah, sebelumnya saya menggunakan yang ini, yang oranye ini, dan saya pengen tetap menggunakan yang oranye. Nah, ini ada muncul sebuah text box, tapi formatnya berbeda, tidak beda dengan text box yang kita inputkan tadi. Saya tulis 1, ya karena 1. Terus saya pengen ukurannya diperbesar, diklik seperti ini hingga typewriternya yang garisnya muncul muncul hilang itu hilang, yang benar-benar hilang nggak akan muncul lagi. Di home, saya ingin besarkan, kira-kira banyak segini, 166 pixel. Itu size-nya, ukurannya. Ini ada tulisannya font size, maksudnya ukuran dari hurufnya. 1. Saya klik, drag. Ya, kalau saya bilang drag artinya saya klik kiri, ditahan, terus digeser. Yap, sini 1. Jadi kita punya angka 1. Terus saya ingin angka 2 dan 3. Insert lagi, word art. Nah, tulis 2. Terus tadi diklik ini di home 166 ya. Atau bisa caranya, ini kan nggak ada tulisan 166. Bisa diklik ini sampai ada typewriternya. Ketika saya bilang typewriter itu artinya ada sebuah, ya ini yang kelap-kelip ini, yang garis selalu bilang. Jadi mungkin diingat terus, ini namanya typewriter. Artinya ketika kita menginputkan karakter di keyboard tulisan kayak gitu, dia akan munculnya di situ. Jadi nggak mungkin saya ngetik di sini, udah typewriternya di sini, nggak mungkin nanti tulisannya munculnya di sini, di angka 2 ini, nggak mungkin. Jadi di sini klik nih, 106, terus enter. Ya, dia udah besar. Itu. Ya. Terus selanjutnya, jadi untuk angka 3 tidak perlu lagi, tinggal klik. Klik kanan, copy, paste, atau pakai cara menggunakan keyboard. Jadi di sini kan kita klik kanan, copy, terus paste. Ini kan. Tapi ada caranya lagi. Ini saya undo. Ya. Caranya dengan klik ini hingga sampai seperti ini. Terus di keyboard, ibu-ibu klik CTRL, Control. Ya, CTRL di keyboard. Ya, CTRL itu singkatan dari control. Terus untuk mengcopy kan copy C. Terus bagaimana mempastenya, menempelnya? Tahan CTRL, terus V. Untuk mengcopy itu Ctrl C ditekan bersamaan. Kalau untuk mempaste menempelnya pakai Ctrl V. Ya ada 2 itu. Ya Bu.
ditekannya bersamaan. Jadi untuk melakukannya ditekannya bersamaan. Tapi biasanya gampangannya kontrolnya ditekan dulu, masih ditekan, terus lalu tekan C atau V. Saya mau katakan saya mau mempaste lagi, menempel lagi. V lagi. Ini ada banyak, bahkan kebanyakan. Nah, ini saya mau hilangin, delete saja. Ini delete juga. Delete juga. Nah, kan kita kan mau copy angkanya dari 2. Saya mau ganti 3, ketik saja, diganti di seperti ngetik biasa kayak gitu. Gini dihapus 3 deh. Dah. Nah, sekarang kita punya 3 buah angka. 1 2 3. Yap, 1 2 3. Harus. Sekarang kita coba di slideshow-nya. Klik. Nah, di PPT sebelumnya angka satunya tidak langsung muncul, kan bergantian munculnya. Ketika diklik baru muncul, diklik baru muncul, diklik baru muncul. Nah, untuk melakukan seperti itu kita menggunakan animasi. Jadi animasi adalah memberikan sebuah efek gerakan atau ya efek gerakan gitu. Nah, ketika mengkliknya efek itu akan muncul. Nah, kita praktekkan saja ya. Saya escape ESC di keyboard supaya keluar dari tampilan slideshow-nya. Nah, untuk bagaimana cara menganimasikannya, saya klik apa yang mau dianimasikan. Saya mau menganimasikan ini. Saya klik ini hingga tabulatornya hilang. Terus saya di animation. Ya. Terus di sini ada animasinya. Saya klik di ini, animation panel. Klik. Nanti di sebelah kanan akan sebuah muncul panel ini, tampilan ini. Nah, selanjutnya menambahkan animasinya ada 2. Ya, ada 2 caranya, dari sininya atau dari add animation, tambahkan animasi. Nah, di sini di PowerPoint itu diberikan 4 jenis animasi: entrance, emphasis, exit, motion path. Ya, kayak gitu. 3 jenisnya. Entrance itu maksudnya masuknya. Jadi di sebelumnya animasinya kan angkanya kan belum muncul semua. Baru diklik baru dia muncul. Nah, ketika diklik itu akan men-trigger atau membuat animasinya muncul. Jadi ini animasi untuk memunculkan. Emphasis itu efeknya. Jadi ketika udah muncul, dia akan melakukan sebuah gerakan-gerakan tertentu, kayak gitu animasi. Lah, exitnya itu ketika dia menghilang. Jadi yang muncul yang menghilang. Untuk motion path-nya itu jadi bisa menganimasikan dari gerakan sini ke sini. Seperti line, artinya dia akan bergerak dari satu titik ke titik lain. Arch, turn, shape, loops, kayak gitu. Ya, kita coba gunakan. Sebenarnya kita hanya menggunakan entrance saja, tapi saya praktekkan satu buah ini untuk mencoba menganimasikan semuanya, menggunakan semuanya ini. Nah, cara klik di sini. Nah, add animation, saya mau entrance-nya ini, play. Ya, dia akan ditunjukkan previewnya bagaimana seperti apa. Itu. Nah, ini kan ada 2 buah. Saya nggak mau pakai yang ini, jadi cara klik kanan di remove. Ini ada ini. Ini ada, jadi tandanya kalau ada animasinya itu ada terus tambah 1. Tuh. Terus saya mau animasinya, emphasis-nya saya mau spin. Terus dia spin, dia juga bergerak line ke bawah. Nah, ini ada ini, jadi bisa diukur dia bergeraknya kemana. Saya pikir ke sini ya. Terus saya add animation lagi, keluarnya. Ya, ini semua lengkap ya. Udah ada 1. Kita coba di slideshow atau di play out. Nah, dia berputar ke arah situ, terus menghilang. Ini penggunaannya untuk semuanya. Nah, terus di sini ada pilihannya.
untuk animasi, semua animasinya ini diklik kanan. Ada yang untuk 3 ini maksudnya adalah untuk memulainya itu harus pakai apa. Basicnya biasanya start on click. Start on click itu maksudnya ya animasinya mulai ketika diklik. Itu start with previous maksudnya dia akan mulai bersamaan dengan sebelumnya, atau start after previous dia akan mulai setelah animasi sebelumnya mulai selesai gitu. Klik ini. Nah, ini yang ini. Oh ya, jadi kita coba ya, ini semuanya diklik semua. Jadi animasinya akan mulai ketika kita klik baru mulai. Coba di slideshow ya. Nah, kan yang sudah dianimasikan yang angka 1 saja. Kan animasi pertama adalah dia muncul. Jadi di sini kan belum diklik, dia nggak muncul. Saya klik, muncul. Saya klik lagi, dia berputar. Yang emphasis, yang animasi jenis emphasis itu. Nah, ini motionnya dia berpindah, terus hilang yang exitnya. Oke, saya escape buat keluar dari sini. Nah, saya bisa menggunakan, jadi tidak perlu klik satu, tapi saya pengen animasinya itu langsung setelah saya klik dia langsung melakukan cek gitu, langsung katakanlah langsung melakukan semua animasinya hingga dia pergi kayak gitu. Saya klik kanan, nah ini start after previous. Nah, nanti di timelinenya akan berubah. Jadi dia mulai langsung akan mulai setelah ini. Setelah animasi pertama ini dia akan langsung mulai ini. Ini juga start after previous. Ini start after previous. Nah, timelinenya di sini akan berubah. Jadi di sini adalah ini maksudnya waktunya, durasinya. Nah, kita coba lihat perbedaannya ya. Coba di slideshow. Nah, ini nggak muncul kan karena animasi pertama baru mau munculnya dengan cara diklik. Jadi saya klik, satu kali klik saja nanti dia langsung melakukan animasinya, langsung animasi, pindah dan hilang. Ya, seperti itu. Itu animasi secara kelengkapannya. Tapi untuk kali ini saya kira hanya menggunakan entrance sama emphasis saja gitu. Kan yang sebelumnya saya tunjukkan itu nggak ada emphasisnya. Nah, jadi saya mau mendelete yang exit sama motionnya. Remove artinya itu hapus, sama saja. Remove. Jadi kita sudah punya, dia muncul. Ini fly in, yang animasi ini fly in. Bisa dilihat kan, yang entrance, fly in, dan emphasisnya ya berputar. Nah, katakanlah ini saya mau mengganti ini. Jadi diklik ini animasinya, saya mau ganti yang spin mungkin. Yang tadi spin tadi. Ya, saya pikir spin aja ya. Nah, dan saya punya sebuah animasi ini. Di slide sebelumnya ketika saya klik angka 1, kan belum ada muncul semua angkanya. Ketika diklik angka 1 muncul, diklik lagi angka 2 muncul, diklik lagi angka 3 muncul. Saya ingin melakukannya. Nah, dengan cara saya ingin mengcopy animasi ini ke sini. Saya bisa menambahkan seperti tadi secara satu persatu. Kan ini dia hanya terapply, maksudnya diterapkan di angka 1 saja. Saya ingin ini angka 2 juga. Jadi saya menambahkannya secara satu persatu. Animation tadi pakai play in ya. Sama animationnya spin ya. Terus ininya start after previous. Yup. Ini ada 1, 2. Ini juga animation play in. Terus animation lagi spin. Yap, dah. Jadi nggak ada exitnya karena dia akan tetap muncul. Oh, ini jangan lupa diklik start after previous. Jadi ini mulai, jadi diklik, ini mulai, klik, ini mulai, klik, ini mulai, klik, ini mulai. Kita coba ya. Ini mana jadinya? Saya klik. Dia berputar. Klik.
angka 2 muncul, klik, angka 3 muncul. Ya, seperti itu. Jadi ini maksudnya 1 untuk klikan pertama, 2 klikan kedua, 3 untuk klik. Kita sudah membuat sebuah satu slide dari angka 1, 2, 3. Sekarang saya mau membuatnya dari 1 sampai 10. Nah, tentu saja kita nggak akan membuatnya satu persatu, tapi dengan kopas. Copy paste slide-nya. Dari saya klik ini slide-nya, klik kanan, copy, klik kiri sampai muncul seperti ini, klik kanan, keep source formatting. Ya, udah kan ya? Saya punya slide yang sama. Terus saya ganti saja. Nah, kalau ini harus tab header sampai ada garisnya ini 4. Saya klik lagi, ada tab headernya 5. Nah, jadi apa yang sudah saya lakukan, saya mengcopy yang sama, lalu saya hanya mengganti karakter dari word art-nya. Dan yang saya dapatkan, karena saya copy, saya dapatkan tetap sama dari transisi, dari backgroundnya hingga sampai animasinya. Kita coba di slide ya, apakah ya akan tetap sama. Ya, nggak muncul sama sekali. Klik, muncul, klik, muncul, klik, muncul. Ya, di escape lagi keluar untuk dari panelnya ini. Nah, jadi dengan copy paste ini sangat bermanfaat sekali. Kalaupun ada yang bisa di copy dan di paste, ya jalanin aja itu daripada satu persatu, karena ini sangat mudah. Nah, ini saya mau copy lagi. Nah, gitu. Klik ini 5, 6, 7, 8, 9. Ya, terus saya klik kanan, copy lagi, terus paste lagi. Yang tengah ini paste option, yang tengah keep source formatting, tetap jaga format dari sumbernya. Ya, patnya gitu. Nah, karena sampai 1 sampai 10, jadi yang angka ini dihapus, di delete, keyboardnya ini juga di delete. Nah, terus ini di tengah, terus ini ganti 10. Ya, jadi saya sudah punya slide angka 1 sampai 10. Saya klik. Nah, saya coba ya belajar mengenal angkanya. Ini ya berganti. Saya klik 1, 2. Kalaupun langsung pengen cepat, langsung aja klik. Ketika kita klik, animasinya langsung selesai. Nah, gitu. Klik. Nah, saya nggak mau ini muternya, langsung aja gitu. Klik lagi ya. Angka 7, 8, 9. Klik lagi 10. Wah, muternya semua. Tuh, terus escape untuk keluar. Yap. Terus selanjutnya materi huruf. Jadi huruf A sampai Z. Kita membuatnya metodenya sama, tinggal kopas-kopas saja seperti itu. Jadi yang pertama saya mau kopas dari yang ini, yang slide ini, belajar mengenal angka. Saya mau mengkopinya sama. Terus saya mau ganti belajar mengenal huruf. Jadi diklik saja di kanan, copy, terus paling bawah sini, klik kanan, paste option, tengah. Ya, jadi saya ganti ini mengenal huruf, enter alfabet. Nah, saya tengahkan, di drag, klik di drag ya ibu-ibu, klik kiri, ditahan, dipindahkan. Tuh. Nah, ini kan udah saya copy semua kan ya, ini transisinya juga. Dan berhubung ini nggak ada animasi, saya pikir nggak perlu animasi untuk membukanya kayak gitu. Terus saya ingin mengcopy kan dari A sampai Z, pasti animasinya tetap sama. Di kanan, copy, terus di kanan pas, terus paste. Nah, dia kan di sini ibu-ibu. Saya mau memindahkannya di sebelah sini. Ataupun saya pengen di kanan, copy, kanan lagi, paste. Nah,
kalau ibu-ibu mengklik di sebelah sini, ini ada seperti tanda ini, akhirnya dia akan pastonya di sininya. Bentar, ini saya mau pindahkan ke sini. Nah, terus balikan ini ya. Ini slide mulainya dari slide hurufnya kan di slide ke-9. Yang di 9 saya pengen huruf A. A besar, A kecil. Atau mungkin A besar ya. Kita pakai huruf kapital semua dulu ya. Nah, ini kan tinggal diganti, tinggal diedit saja. Animasinya tetap ada A, B, dan C. Terus karena A, B, C, A sampai Z itu banyak, jadi saya mau mengcopy 3 ini. Saya copy jadi 6. Cara pertama ya copy satu persatu. Klik kanan, copy, terus klik sini, stop. Tuh. Terus saya pindahkan seperti ini ya. Nah, ada sebuah metode yang sangat bagus sekali. Jadi tidak mengcopy satu persatu, tapi bisa langsung mengcopy ketiga-tiganya. Saya undo ya, sampai dia sebelum mengcopy. Nah, caranya bagaimana? Saya klik ini. Nah, ingat bukan mode typewriter. Jadi yang tepian ini, jadi typewriternya hilang. Nah, saya di keyboard klik shift ya. Shift di atasnya kontrol. Biasanya shift itu ada arah panah ke atas. Di keyboard klik shift lagi di sini. Nah, sampai kursor saya ganti typewriter ini, saya klik lagi ya. Dipilih ketiga-tiganya. Ini kan biasanya satu klik kan satu. Ini tiga-tiganya. Ctrl C, Ctrl V. Yap. Ini tandanya kita sudah punya 6 buah karakter word art. Nah, ini kan masih seperti ini, terpilih tiga-tiganya. Terus yang di pinggiran ini diklik di dark, dipindahkan. Ya. Saya pikir yang kedua yang segini ya. Nah, terus ini kan yang di bagian atas kan terlalu apa itu di tengah. Saya ingin ke atas kan ya. Daripada saya memindahkan satu persatu, saya bisa memindahkannya tiga-tiganya dengan cara ya tadi seperti tadi. Typewriternya hilang kan ya. Shift, ditahan terus. Nah, terus pinggirnya shift-nya dilepas arah atas. Yap, segini. Oh, apa mungkin yang bawah terlalu ke bawah ya. Ini klik, shift, ditahan, shift lagi, diklik kiri, terus di shift-nya tidak ditahan, terus arah ke atas lagi. Yap, ini kan. Nah, diklik, hilangkan semuanya. Nah, kita sudah punya 6 buah karakter dan semuanya sudah ada animasinya. Nah, bisa dilihat kan panelnya 1 sampai 6 kan. Ini pun juga ini yang klik pertama, klik kedua, ketiga, keempat, kelima kan. Nah, mengeditnya A, B, C, terus D. Klik, hapus, D, E, klik F. Jadi kita sangat menghemat waktu sekali. Jadi tidak perlu satu persatu, tinggal copy paste saja. Copy duplikat tempel. Dan hari ini berlaku juga dengan nanti. Nah, ini kan saya mengkopinya kan yang copy 1, 2, 3 ini ya. Masih yang isinya 3. Saya kan udah gak perlu lagi, tinggal di delete saja, klik kanan, delete slide. Atau di keyboard di select sini sampai dia ada seperti ini tandanya. Terus di keyboard klik delete. Yap, hilang. Terus saya ingin copy paste lagi. Jadi asalkan kita sudah melakukan sebuah tindakan copy, nah saya mau paste seberapapun tetap bisa. Saya kira ini udah banyak ya ABC ya. Nah, sekarang kita ganti ya sampai Z. A, B, C, D, E, F. Oke, klik ya. Klik kiri, terus klik lagi typewriter. H,
I, J, K, L, ya kan? L, M, lanjut lagi O, P, I, R. Ini kan ini yang slide selanjutnya, klik untuk mengedit yang slide selanjutnya, R, terus S. Nah ini kan udah ada terbaca, S, T, U, V, W, X, Y, Z. X, Y, dan Z. Nah ini kan udah kan, udah sampai Z. Ini tinggal di delete saja. Jadi daripada menghapus satu persatu, bisa saja men-select semuanya. Save lagi, save, klik kiri, nah sudah terselect semua kan, sudah tertandai semua. Terus klik delete di keyboard, pencet delete, hilang. Terus ini saya mau arahkan ke tengah, saya save-nya ditekan lagi, terus pinggirnya di drag, digeser. Ya, cet. Ya, animasinya pun juga masih, animasinya pun dua set. Ya, karena satu set animasi satu huruf ada dua animasi. Yap, kita coba ya di slideshow. Di pojok ini slideshow, klik, nanti A, B, C, D, E, F. Udah selesai kan, klik lagi, ganti F, G, H, I, C, K, L. Udah selesai ya, dan selanjutnya dan seterusnya.